pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita kembali untuk mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan renungan. Biar renungan ini merema di dalam hati kami Tuhan dan menjadi berkat bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, bulan ini adalah bulan pencurahan Roh Kudus. Tema renungan yang ingin saya bawakan adalah Roh Kudus itu nyata. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17 berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Ayat yang ke-26, "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Yohanes 16 ayat 13, "Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu di dalam seluruh kebenaran." Kisah Rasul 1 ayat 5, "Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Haleluya. Roh Kudus adalah penolong yang menyertai kita selama-lamanya. Roh Kudus adalah penghibur yang mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan akan semua yang Tuhan katakan. Roh Kudus adalah Roh kebenaran yang memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Ketika saya memberikan hidup saya untuk dipimpin Roh Kudus, saya mengalami hal-hal yang indah bersama Roh Kudus. Roh Kudus mengajarkan banyak hal kepada saya. Dulunya saya seorang penakut, pemalu, orang yang sungkanan, tapi saya diajar untuk merubah sikap saya. Saya sekarang lebih bisa mengeluarkan isi hati saya. Apa yang saya tidak suka, saya bisa utarakan, sehingga saya nggak pendam di dalam hati, tapi saya belajar untuk jujur kepada diri saya. Roh Kudus selalu memimpin dan memberitahu hal-hal pengajaran yang harus saya bagikan di dalam mengajar anak-anak sekolah minggu. Itu yang membuat saya semangat untuk mengajar anak-anak. Ketika saya di dalam masalah dan saya bingung solusi apa yang harus saya ambil, Roh Kudus memberitahu, dan ketika saya taat untuk melakukannya, Roh Kudus memberikan sukacita yang luar biasa walaupun saya berada di dalam masalah. Saya ingin memberi kesaksian tentang karya Roh Kudus yang membuat saya ingin selalu mengalami Roh Kudus. Waktu itu keran di kamar mandi bocor sehingga air terus mengalir. Yanto, suami saya, sudah berusaha untuk benerin tapi tidak berhasil. Air terus mengalir. Kami nggak punya pengalaman tentang keran bocor. Waktu itu uang kami juga lagi ngepas. Jadi kalau kami panggil tukang untuk benerin, kami mikir untuk bayarnya. Yang saya lakukan adalah saya cerita sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Saya cuma ingin keran kamar mandi itu benar, nggak bocor, karena air terbuang terus secara percuma kalau bocor, Tuhan. Dan juga saya mikirin tagihan PAM, takut mahal. Tetapi Roh Kudus suatu hari menggerakkan saya. Roh Kudus bilang, waktunya tambal. Roh Kudus bilang bukan secara audible, tapi roh saya menerima pesan itu yang membuat saya respon. Akhirnya saya pun menambalnya. Dan benar,
airnya berhenti mengalir. Saya merasakan sangat luar biasa untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Saya ingin mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Meling selesai untuk menyampaikan kesaksian Meling tentang karya Roh Kudus. Meling mau berdoa Tuhan buat Bapak, Ibu, saudara-saudari yang rindu untuk hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran itu. Kami berdoa ya Tuhan buat mereka yang rindu ya Tuhan. Tuhan, bawa mereka Tuhan untuk mengalami hal-hal yang indah bersama Roh Kudus Tuhan. Sehingga kerohanian mereka bertumbuh Tuhan Yesus. Tolong mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.